Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai atau praktikum yang berjudul sistem kardiovaskular, di mana pada praktikum sistem kardiovaskular ini tujuan praktikumnya yang pertama mengenal anatomi sistem peredaran darah dan beberapa karakteristiknya pada manusia. Yang kedua, mengenal fungsi sistem peredaran darah baik dari darah sendiri maupun organ yang terlibat dalam sistem ini. Dan yang ketiga, dapat mengetahui peranan jantung dan darah dalam menjaga homeostatis. Adapun landasan teori pada praktikum kali ini yaitu tentang anatomi kardiovaskuler, di mana jantung adalah organ yang berongga dan berotot yang berukuran satu kepalan. Nah, jantung adalah organ tunggal yang di sisi kanan dan kiri berfungsi sebagai pemompa darah. Nah, di mana jantung itu terbagi menjadi dua paruh kanan dan paruh kiri, serta memiliki 4 rongga, yaitu rongga atas dan rongga bawah. Nah, rongga atas yang disebut dengan atrium menerima darah yang kembali ke jantung dan memindahkan berongga bawah ventrikel yang memompa darah dari jantung. Pembuluh yang mengembalikan darah dari jaringan ke atrium adalah vena yang membawa darah yang dari ventrikel ke jaringan adalah arteri. Kedua paruh jantung dipisahkan oleh septum. Kedua sisi memompa darah miskin O2, sementara kiri jantung menerima memompa darah kaya dengan O2. Adapun tekanan darah adalah kekuatan darah yang menerima dinding pembuluh darah yang keluar dari jantung pembuluh arteri dan dikembalikan oleh jantung pembuluh balik. Sistem sirkulasi tekanan darah mengambil oksigen dari dalam paru-paru. Darah yang mengandung oksigen memasukkan jantung, kemudian dipompakan ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah. Nah, Adapun tekanan darah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistolik dan diastolik, di mana sistolik adalah tekanan pembuluh darah yang lebih besar dari ketika jantung berkontraksi, sedangkan sistolik menyatakan puncak tekanan yang dicapai oleh jantung selama jantung mengencup. Tekanan terjadi apabila jantung berdenyut memompa untuk mendorong keluar melalui arteri. Tekanan ini berkisar sampai 95 sampai 140 mili. Selanjutnya, tekanan diastolik adalah tekanan yang terjadi ketika jantung rileks. Di antara tiap denyutan, tekanan diastolik menyatakan tekanan rendah selama jantung mengembang, di mana tekanan ini terdiri antara 60 sampai 95. Selanjutnya, denyut nadi adalah frekuensi irama denyut jantung yang dapat dipausi dan diraba di permukaan kulit pada tempat tertentu. Pada jantung normal, tiap-tiap denyut itu berasal dari nodus. Metodologi praktikum yaitu alat tambahan, gambar-gambar yang tersedia, benang dan kapas. Cara kerjanya, pada bagian jantung kita mengamati dua, yaitu anatomi dan fisiologi. Anatominya kita mengamati detak jantung kita per menit, seperti duduk, berbaring, beraktivitas, dan lain-lainnya. Yang kedua, kita mengamati fisiologi dengan memberi gambar pada gambar yang telah disediakan. Kedua, kita akan membahas pembuluh nadi, yaitu kita membahas dengan gambar-gambar yang telah diberikan dan dikasih nama. Yang kita bahas ketiga yaitu hipermia, yaitu yang dimana kita mengamati dua, yaitu dengan mengikat jari kita dengan benang
dan kita tunggu 1 menit, kita amati perubahannya. Yang kedua, kita rendam jari yang sudah kita ikat tersebut pada benang dan kita amati perubahannya tersebut juga. Hasil dan pembahasan pada praktikum kardiovaskular. Yang pertama, hasil. Yang pertama pada jantung, yaitu pada anatominya. Hasil dari praktikum ini dari gambar yang telah disediakan, kami dapat mengetahui bagian-bagian dari jantung tersebut, seperti katup tricupidalis, katup bicupidus, otot-otot papilari, cabang arteri pulmonar kiri dan kanan, cabang vena pulmonari kiri dan kanan, aorta, katup pulmonari, arteri pulmonari. Yang kedua yaitu pada bagian fisiologi jantung. Hasil yang kami dapatkan, kecepatan yang pertama yaitu kecepatan jantung. Dari percobaan kami melakukan pengecekan kecepatan jantung ini ke seluruh anggota kelompok, dan setelah melakukannya, pertama yaitu pada saya sendiri, kecepatan jantung pada posisi duduk 70 per menit, pada posisi berbaring 66 per menit, berbaring dengan kaki 90 derajat 83 per menit, berdiri 80 per menit, kerja otak 110 per menit, gerak badan selama 1 menit didapatkan 125 per menit. Yang kedua yaitu Afrita, pada posisi duduk didapatkan 75 per menit, berbaring 70 per menit, berbaring kaki 10 derajat Celcius, derajat 87 per menit, berdiri 88 per menit, kerja otak 120 per menit, gerak badan selama 1 menit didapatkan 112. Yang ketiga yaitu Ayu, pada posisi duduk didapatkan 72 per menit, berbaring 70 per menit, berbaring dengan kaki 90 derajat didapatkan 78 per menit, berdiri 80 per menit, kerja otak 100 per menit, gerak badan selama 1 menit didapatkan 115 per menit. Yang keempat, Husnal, pada posisi duduk didapatkan 77 per menit, berbaring 89 per menit, berbaring kaki 90 derajat 50 per menit, berdiri 70 per menit, kerja otak 112 per menit, gerak badan selama 1 menit didapatkan 120 per menit. Yang terakhir yaitu Dela, pada posisi duduk didapatkan 78 per menit, berbaring 90 per menit, berbaring kaki 90 derajat 51 per menit, berdiri 72 per menit, kerja otak 114 per menit, gerak badan selama 1 menit 121 per menit. Yang kedua, hasil dari pembuluh darah. Pada pembuluh darah kami dapat mengetahui bagian-bagian dari pembuluh darah tersebut, seperti aorta, arteri basipalis, arteri subclavia, arteri axillaris, arteri maxillaris, arteri radialis, arteri ulnaris, arteri digitalis, dan arteri karotid, dan arteri celiac, arteri mesenterica superior. Dan yang kedua yaitu vena utama dalam tubuh. Kami juga melakukan pengamatan tentang vena utama dalam tubuh. Setelah melakukan hasil yang kami dapatkan yaitu
kami dapat mengetahui bagian-bagian dari vena dalam tubuh. Yang ketiga yaitu hipermia. Didapatkan yang pertama, jari tangan yang diikat dengan benang setelah beberapa menit mengalami perubahan seperti perubahan warna menjadi merah kebiruan, ukurannya berubah menjadi agak kecil, dan suhunya berubah menjadi dingin. Jenis hipermia yang terjadi pada kondisi ini adalah hipermia pasif. Yang kedua, jari yang direndam dalam air panas setelah beberapa menit mengalami perubahan seperti perubahan warna menjadi merah muda, ukurannya berubah menjadi lebih besar, dan suhunya berubah menjadi panas. Jenis hipermia yang terjadi pada kondisi ini adalah hipermia aktif. Yang selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama itu pada anatomi jantung. Pada praktikum tentang kardiovaskular ini kami mengamati anatomi dan fisiologi jantung. Pada pengamatan anatomi jantung ini kami mengidentifikasi dari bagian-bagian jantung dari gambar yang telah disediakan. Kami memberikan keterangan pada bagian-bagian jantung tersebut. Setelah melakukan praktikum ini, kami dapat mengetahui letak bagian-bagian jantung tersebut. Yang kedua yaitu fisiologi. Yang pertama itu kecepatan jantung. Pada fisiologi jantung ini kami melakukan pengamatan dengan cara mengukur kecepatan jantung, pembuluh darah, dan hipermia. Pada pengamatan pertama, kami mengukur kecepatan jantung dengan berbagai posisi per menit. Pada pengamatan ini, kami melakukan percobaan ini ke semua anggota kelompok. Setelah melakukan percobaan ini, didapatkan hasil dengan rata-rata kecepatan jantung pada saat duduk adalah 74 kali per menit. Pada saat berbaring didapatkan rata-rata 76 kali per menit. Pada posisi berdiri didapatkan 78 kali per menit. Berbaring dengan 90 derajat didapatkan 83 kali per menit. Kerja otak 112 kali per menit, dan setelah gerak badan 1 menit didapatkan 20 kali per menit. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pada pengamatan pembuluh darah ini kami mengidentifikasi gambar pembuluh darah manusia seperti pembuluh darah arteri dan vena. Kami memberikan keterangan pada setiap bagian masing-masing pembuluh darah ini. Setelah mengidentifikasi bagian-bagian dari pembuluh darah ini, kami dapat mengetahui letak dan bagian-bagian pembuluh darah dan arteri maupun pembuluh darah vena. Selanjutnya itu hipermia. Pada pengamatan tentang hipermia ini kami melakukan 2 jenis percobaan. Yang pertama yaitu mengikat salah satu jari dengan benang lalu mengamati perubahan warna, ukuran, suhu dari jari tersebut. Dari hasil percobaan kami dapatkan jari yang diikat benang setelah beberapa menit akan berubah warna menjadi merah kebiruan, ukurannya lebih kecil, dan suhunya berubah menjadi dingin. Dari literatur kami dapatkan bahwa jenis hipermia ini adalah hipermia pasif, di mana ketika darah tidak dapat keluar dari suatu organ dengan baik sehingga menumpuk di pembuluh darah. Pada pengamatan yang kedua, kami melakukan percobaan dengan cara memasukkan salah satu jari ke dalam air panas. Setelah itu amati perubahan warna, ukuran, dan suhunya. Dari hasil percobaan, kami dapatkan setelah jari direndam dalam air panas beberapa menit, maka jari tersebut akan berubah menjadi merah pekat. Ukurannya berubah menjadi agak besar dan suhunya berubah menjadi panas. Dari literatur kami dapatkan bahwa jenis hipermia ini adalah hipermia aktif, di mana terjadi ketika ada peningkatan suplai darah ke suatu organ. Ini biasanya terjadi karena panas. Nah, setelah melakukan praktikum tentang kardiovaskular, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kecepatan jantung dapat dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, pembuluh darah manusia terdapat 2 macam, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Yang ketiga yaitu jenis hiperemia. Jika jari diikat dengan benang adalah hiperemia pasif karena darah menumpuk di pembuluh darah.
Dan yang keempat, jenis hiperemia jika jari direndam dalam air panas adalah hiperemia aktif, di mana terjadi karena peningkatan suplai darah ke suatu organ. Nah, baiklah, sekian praktikum dari kelompok kami. Terima kasih.